warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada webinar hari ini, begitu ya. Dan sebelum kegiatan kita mulai, kita ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kegiatan yang kita lakukan ada dalam ridho Allah dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Nah, untuk itu kami terlebih dahulu sebagai panitia mengucapkan ucapan terima kasih kepada tim FGLSN yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua FGLSN, yaitu Bapak R. Ahmad Yusuf, begitu ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Dr. Samto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, gitu ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mungkin saya akan share screen dulu rundown acara webinar ini. Dan sebelumnya, salam literasi untuk kita semua. Ayo membaca. Ayo membaca. Ayo membaca. Terima kasih. Bapak dan Ibu, apa sudah terlihat ini di layar? Belum, Bu. Belum. Belum ada, Bu. Belum ada. Belum kelihatan. Bentar. Belum, Bu. Ya, sebentar, Bu, ya. Mau nanya? Ya, bentar ya, Bu. Share screen dulu saya. Sudah ada, Bu? Sudah ada, Pak? Belum, Bu. Belum. Belum. Sudah ada. Tulisan nama Ibu Eva. Sudah. Sudah ada, Bu? Sudah. Ada. Iya. Mohon maaf jika ada keterlambatan, mungkin karena saya berada di Sumedang, begitu ya, Bu. Mungkin sinyalnya kurang baik, tetapi ini saya usahakan, gitu ya, secepat mungkin sinyalnya bagus. Nah, ini rundown acara kita hari ini. PGLSN webinar yang kedua, karena webinar yang ke-1 sudah kita ikuti kemarin ya, Bu ya, waktu tanggal 4. waktu hari ya waktu hari Kamis 4 Maret. Kamis Sabtu hari Kamis 4 Maret begitu, betul, Pak. Nggak bisa masuk kemarin, Bu. Ya. Sekarang alhamdulillah ya, Bu. Nah, sekarang kita akan pembukaan, dan tadi alhamdulillah kegiatan pembukaan sudah kita sama-sama laksanakan, begitu ya. Nah, yang kedua nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Pak Dedi akan membantu menyajikan musiknya, gitu ya. Silakan mungkin Pak Dedi. Atau saya bacakan aja dulu pesannya acara hari ini, ya. Ini nanti setelah menyanyikan Indonesia Raya akan kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh Bapak Mutakin MPD. Beliau dari SLBN Aceh Tamiang. Sudah hadir Bapak Mutakin? Sudah hadir, saya lihat. Sudah hadir ya Bapak, terima kasih. Nah, nanti ya, terima kasih. Yang keempat adalah yang keempat adalah sambutan dan dari sekaligus moderator kita ya. Yang keempat adalah Ketua FGLSN
Bapak R. Ahmad Yusuf, SASEMED. Nah, ini nanti sekaligus menjadi moderator pada webinar ini. Terima kasih Bapak nanti ya, sambutan yang keempat. Nah, untuk pematerinya pada webinar kali ini, kita akan hadir Ibu Doktoranda Sri Wahyuningsi MPD, yaitu Direktur Sekolah Dasar dari Kemendikbud, begitu ya. Terima kasih untuk pematerinya yang ke-1, dan yang kedua adalah yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Samto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Nah, nanti yang kelima yaitu tanya jawab, dan yang keenam kesimpulan, lalu yang ketujuh terakhir adalah penutup, begitu ya. Nah, untuk itu saya persilakan Pak Dedi untuk kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan tenang. Selesai begitu ya. Nah, menyanyikan lagu Indonesia alhamdulillah telah selesai, dan kita akan melanjutkan kepada pembacaan doa. Pembacaan doa yang akan disampaikan, kita akan memimpin doa bersama-sama, yaitu Bapak Haji Mutakin MPD dari SLBN Aceh Tamiang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama memohon munajat kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Bagi saudara-saudara yang non-muslim, kami persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأموات وتابعنا بينهم من خيرات ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين. آمين. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ya Hamid. Ya Allah yang maha terpuji, syukur padamu ya Allah, Engkau pertemukan kami dalam webinar kesempatan hari ini. Karena ya Allah, jadikan kami bagian dari hamba-hambamu yang bersyukur ya Arhamar Rahimin. Amin. Kami hamba-hambamu yang senantiasa taat dan patuh menjalankan perintahmu ya Arhamar Rahimin. Dan jadikan kami orang-orang yang menjauhi laranganmu yang dibasaidin. Amin. Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan pertemuan ini di dalam rahmat-Mu dan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak. Jadikan kami dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin kami, dan jadikan ilmu yang kami terima pada hari ini bermanfaat hidup kami dunia dan akhirat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Haji Mutakin MPD yang sudah memimpin doa bersama gitu. Dan sebelum kita lanjutkan, kita sambut dulu Ibu narasumber dan Bapak narasumber sebagai pemateri pada webinar ini, yaitu yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Dr. Randa Sri Wahyuningsih MPD. Beliau Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud. Serta narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Samto. Alhamdulillah beliau berdua sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak sebagai Ketua FGLSN Bapak R. Ahmad Yusuf SASEMED akan memberikan sambutan dan beliau sekaligus menjadi moderator pada webinar hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di webinar yang kedua ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang Ibu Dr. Randa Sri Wahyuningsih MPD, Direktur Sekolah Dasar, dan yang kedua kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Dr. Samto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Alhamdulillah Bapak Ibu berkenan hadir di webinar kami. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta webinar, terima kasih juga sudah bergabung. Terdaftar kemarin itu 470, tapi yang sudah masuk baru 150. Mudah-mudahan segera menyusul. Ini adalah yang kedua. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan lagi webinar untuk pengembangan sumber daya manusia kita. Dan alhamdulillah juga narasumbernya adalah narasumber kunci yang memegang kebijakan-kebijakan di masing-masing jenjangnya. Untuk tidak memperlama waktu, saya kira langsung saja kepada pelaksanaan webinarnya sesuai dengan rundown tadi. Mungkin untuk yang pertama kali kami mohon dengan sangat kepada Ibu Dr. Randa Sri Wahyuningsih MPD, Direktur Sekolah Dasar untuk menyampaikan paparannya. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yusuf. Ini langsung saya ya? Ya Bu. Oh baik, terima kasih. Pak Yusuf, tolong boleh saya diberi akses co-host ya, biar saya bisa bantu share paparan ya. Tolong hostnya dibuka. Pak Eva. Ya, sudah. Silahkan. Sudah ya? Sudah ya Ibu. Baik, terima kasih Mbak Eva, Pak Yusuf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama kita hormati Bapak Dr. Samto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Yusuf, selaku Ketua FLGSN ya, Gerakan Literasi Nasional. Betul Ibu. Kemudian kawan-kawan saya ini yang luar biasa, nampaknya banyak dari SLB nih ya. Saya jadi berkurang rasa kangen saya dengan teman-teman SLB. Alhamdulillah Pak Mutakin tadi yang sudah memimpin doa, tetap sehat ya Bapak. Amin, terima kasih Ibu. Sama-sama, mudah-mudahan semua juga tetap dalam keadaan sehat. Mengingat pandemi belum berakhir, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kekuatan menjalankan perintah yang Maha Kuasa, khususnya di masa pandemi ini. Webinar kali ini sungguh luar biasa, mengangkat tema bagaimana meningkatkan literasi di masa pandemi. Oke, saya mau share paparan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagaimana harapan panitia sedikit bisa memberikan Oh, maaf. Ini tunggu. Ini kenapa nggak bisa hilang ya? Oh, sebentar ini. Silakan Ibu. Nah, kawan-kawan semua peserta webinar yang saya hormati dimanapun berada, nampaknya kondisi pandemi ini telah mendekatkan kita semua dalam rangka meningkatkan silaturahmi kita. Kita bisa terhubung satu sama lain walaupun di tempat yang berbeda, di tempat yang jauh, tapi kita secara otomatis memiliki paradigma baru untuk tetap bersilaturahmi melalui kemajuan digital. Ini juga menjadi salah satu bagian yang tentunya harus terliterasi dalam kehidupan kita. Kawan-kawan semuanya peserta webinar yang saya banggakan, di sini juga hadir Pak Dr. Samto nanti yang akan menjelaskan bagaimana implementasi literasi di sekolah luar biasa. Tapi izinkan saya dalam beberapa waktu ke depan untuk menyampaikan terkait literasi, gerakan literasi yang kami lakukan di sekolah dasar. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya apa literasi itu? Literasi pada hakikatnya juga sudah dituangkan dalam Permendikbud, di mana salah satu aktivitasnya kita diminta untuk memanfaatkan waktu 15 menit sebelum belajar dimulai, di dalam kegiatan belajar mengajar, kita diminta untuk membaca buku yang ada di perpustakaan, antara lain seperti itu. Tapi juga banyak sekolah-sekolah yang memang melakukan literasi melalui aktivitas-aktivitas konkret, karena pada intinya literasi secara umum itu adalah meningkatkan kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Ini ada dalam Education Development Center. Sementara tujuan literasi itu sendiri adalah untuk menciptakan individu yang mampu menerapkan keahlian yang dimiliki dalam hidupnya. Jadi pada hakikatnya literasi itu harus kita maknai sebagai pemahaman dasar konsep dalam kita mempersiapkan kehidupan kita. Banyak aspek yang harus kita persiapkan sehingga kita menjadi terliterasi. Untuk sekolah dasar, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan gerakan literasi di sekolah, kita mengklasifikasi ke dalam 6 literasi. Pertama, terkait dengan literasi baca tulis itu sendiri. Ada pengenalan bagaimana anak-anak kita memiliki kemampuan untuk memahami terhadap bacaan dan tulisan yang mereka lakukan. Sehingga memang sudah sepantasnya dan seharusnya kita orang tua, baik guru, orang tua maupun wali juga memberikan kemampuan literasi baca tulis kepada putra-putri kita. Terlebih di masa pandemi ini. Yang selanjutnya adalah literasi numerasi. Kemampuan baca tulis tidak hanya cukup dengan memahamkan terhadap kemampuan membaca saja, tapi bagaimana kemampuan numerasi
dari bacaan yang dilakukan, diperoleh juga memberikan kemampuan numerasi. Ada analisa yang memang harus dipahamkan kepada kepada pembaca itu sendiri. Yang ketiga terkait dengan literasi sains. Literasi sains sebagaimana kemampuan terhadap bidang sains yang harus diperkenalkan kepada anak-anak kita. Keempat, literasi digital. Bapak dan Ibu, literasi digital ini menjadi penting mengingat di masa pandemi ini ternyata kemajuan teknologi melalui digitalisasi ini yang sangat memberikan manfaat besar kepada kita. Seperti pertemuan kita pada saat ini kita dibantu oleh kemajuan teknologi. Yang saat ini teknologi kita sudah masuk pada 4.0, bahkan sudah mendekati 5.0. Artinya, di masa pandemi ini kita secara tidak langsung tertransformasi, baik informasi maupun komunikasi, karena kemajuan digital. Untuk itu, maka kita pun harus memahami digital itu sendiri. Manfaatnya untuk apa, serta hal-hal yang tidak baik terhadap digitalisasi itu yang harus kita kenali. Selanjutnya adalah literasi finansial. Transaksional, menggunakan alat tukar keuangan. Kemudian dampaknya ini juga harus terliterasi sejak dini kepada anak-anak kita. Yang selanjutnya dengan kemampuan anak-anak kita memahami banyak hal, yang menjadi penting adalah anak-anak kita juga harus memahami bagaimana cinta tanah air. Literasi budaya dan kewargaan ini menjadi penting. Tidak ada negara yang kuat tanpa rasa cinta tanah air dan bangga dengan tanah airnya. Maka negara kita yang kaya akan budaya, terdiri dari ribuan pulau, dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini pun harus terliterasi sejak usia dini, sejak jenjang pendidikan terendah. Sementara tujuan pengembangan literasi di bidang peserta didik, Bapak dan Ibu, sampai saat ini setelah 75 tahun Indonesia merdeka, perubahan begitu cepat, dinamika kemajuan berbagai bidang sangat cepat kita rasakan. Bahkan megatrend dunia 2045 terhadap beberapa aspek kita sudah rasakan dampaknya kepada masyarakat. Dan kami mencoba dengan membagi 3 aspek. Pertama, terkait dinamika masa depan tersebut. Aspek pertama yaitu berlangsung revolusi industri keempat. Ini yang cukup ketat. Tadi saya sudah singgung sedikit tentang revolusi industri terhadap kemajuan teknologi, di mana fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat dipengaruhi oleh era digital yang tidak bisa dibendung lagi. Apa yang detik ini terjadi di belahan negara tertentu juga bisa Bapak Ibu pantau perkembangannya dengan kemampuan teknologi yang Bapak Ibu akses melalui digitalisasi. Yang selanjutnya adalah terkait perubahan peradaban masyarakat itu sendiri. Berubahnya sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk pendidikan. Ini dinamikanya cepat sekali, karena ini terkait dengan peningkatan demografi, bonus demografi, di mana ada pergeseran norma-norma, pergeseran nilai-nilai sosial yang tentunya sangat mempengaruhi peradaban. Semua itu harus disiapkan melalui pendidikan, kemampuan terhadap berbagai literasi agar kita siap menerima perubahan peradaban yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya adalah semakin tegasnya fenomena abad kreativitas. Kita tahu Bapak dan Ibu saat ini sumber daya alam tentunya akan habis dimakan usia. Tapi kreativitas ini harus selalu kita tumbuhkan. Bisa balik iraha lainnya. Mohon izin Mbak Host, apa bisa di-mute ya? Bapak dan Ibu sekalian, untuk fenomena yang ketiga, yaitu semakin tegasnya terhadap abad kreativitas. Kita tahu dunia dimanapun tentunya kekuatan sumber daya alam ini akan berakhir. Sumber daya alam
seperti di Indonesia, kekayaan alam ini secara perlahan akan habis karena dieksploitasi oleh kita manusia. Tetapi kreativitas tentunya harus tetap kita tumbuhkan. Lalu bagaimana menumbuhkan kreativitas itu sendiri? Tentunya sejak usia dini, sejak usia di sekolah dasar, kita harus bisa menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, korporasi, dan negara. Peningkatan kreativitas ini menjadi penting. Kita sudah lihat beberapa negara maju yang sangat minim dengan sumber daya alamnya, tetapi karena memiliki kreativitas yang tinggi, bisa tetap eksis dalam peningkatan pendapatan negara, yang pada akhirnya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, misalnya di Asia saja, kita lihat Singapura yang memang sangat terbatas, bahkan nyaris tidak ada sumber daya alamnya, tetapi dengan segala kreativitasnya, saudara-saudara di Malaysia tetap meningkatkan kreativitasnya untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui layanan di bidang jasa. Begitu juga saat ini mungkin Bapak Ibu juga tahu boomingnya kreativitas, produk kreativitas masyarakat Korea yang mengangkat budaya, yang mengangkat teknologi pertelevisian, teknologi jasa, musik dan sebagainya melalui teknologi ini menjadi pendapatan negara cukup tinggi dan semuanya itu kembali untuk masyarakat. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana kita harus meliterasi anak-anak kita sejak dini terhadap 6 literasi dasar yang harus kita tekankan kepada putra-putri didik kita dengan menekankan terhadap dinamika yang selalu berubah di masyarakat kita, baik karena kemajuan teknologi, karena peradaban masyarakat yang mengalami pergeseran sosial, termasuk terhadap semakin tegasnya fenomena abad kreativitas. Kita juga bisa melihat kemampuan anak-anak kita. Saat ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat ketika anak-anak kita ditanya apa cita-citanya, tidak sedikit yang menjawab ingin menjadi YouTuber. Itu bagian dari kreativitas. Ingin menjadi pengelola media sosial lah, menjadi yang cita-cita yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini adalah fenomena terhadap abad kreativitas yang kita hadapi saat ini. Sementara dalam rangka membangun generasi emas 2045 yang tentunya dibekali dengan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan terhadap setiap siswa, tentunya yang pertama kualitas karakter itu sendiri. Di mana siswa mampu beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kebijakan Merdeka Belajarnya sesuai dengan amanat Presiden bahwa dalam meningkatkan pelajar Pancasila, satuan pendidikan harus mempersiapkan profil pelajar Pancasila. Tentunya profil pelajar Pancasila ini menjadi selaras dan relevan sekali terhadap literasi-literasi khususnya terhadap kualitas karakter itu sendiri. Bagaimana pelajar Pancasila juga harus menekankan pada religiusitas. Anak-anak semuanya dipersiapkan sedini mungkin melalui nilai-nilai karakter, melalui 6 indikator pelajar Pancasila, memiliki religiusitas agar melalui kemampuan religiusitas ini terbangun toleransi antar sesama, toleransi antar agama, toleransi antar suku, dan toleransi antar sosial ini harus terbangun dengan baik. Anak-anak kita harus terliterasi terhadap kualitas karakternya. Begitu juga terhadap kualitas nasionalismenya.
cinta tanah air harus ditekankan kepada putra-putri didik kita, dan kita harus menyiapkan anak-anak kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Cinta akan budaya yang ada di negerinya, memiliki wawasan global, serta membangun kemandirian kepada putra-putri kita di satuan pendidikan, agar kemandirian yang terbangun di satuan pendidikan ini juga bisa diimplementasikan oleh anak-anak kita di lingkungan keluarga, serta di lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan lainnya. Selanjutnya, gotong royong. Bagaimana kita juga harus mempersiapkan anak-anak kita memiliki rasa empati, rasa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini yang harus kita tekankan lagi. Sikap mental kerjasama, mental gotong royong untuk kebermanfaatan. Ini yang harus kita dorong tanpa terkecuali anak-anak kita untuk memiliki mental saling berbagi, saling membantu sejak dini agar tumbuh empati kepada sesama. Selanjutnya adalah kualitas karakter, khususnya pada aspek integritas. Ini penting Bapak dan Ibu. Integritas ini memang tidak bisa menjadi sesuatu yang kita perintahkan, tapi integritas ini harus menjadi karakter. Tidak akan berjalan baik suatu sistem atau dinamika, baik itu di sekolah maupun di tempat bekerja, tanpa adanya integritas yang memang sudah terinternalisasi di dalam diri kita sendiri. Maka integritas ini harus terliterasi kepada anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah terkait literasi dasar. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa saya yakin kita semua sama dalam rangka gerakan literasi, kita sepakat untuk meningkatkan pemahaman kita pada 6 literasi dasar, yaitu literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan. Yang ketiga terkait dengan kompetensi. Kompetensi adalah sebuah kemampuan agar putra-putri kita maupun kita semua memiliki kemampuan dalam memecahkan sebuah persoalan, baik persoalan yang sederhana maupun persoalan yang kompleks. Karena dengan kemampuan, kompetensi dimaksud, maka kita bisa mampu berpikir kritis, mampu melakukan kreativitas, mampu membangun komunikasi yang baik, serta mampu untuk berkolaborasi. Sejauh mana kita memahami terhadap kompetensi yang didasari setidaknya terhadap 4 indikator dimaksud, ini yang harus kami persiapkan sejak usia sekolah dasar, di kebijakan-kebijakan penguatan literasi di satuan pendidikan sekolah dasar. Ini adalah penguatan literasi yang kami berikan dalam pengelolaan peserta didik. Memahamkan literasi dasar itu sendiri, kemudian mengembangkan terkait kecakapan hidup peserta didik, serta pengembangan terhadap bakat dan minat melalui ekstrakurikuler wajib, kependidikan dan kepramukaan. Karena melalui kegiatan ekstrakurikuler ini akan secara nyata, secara praktek dapat terinternalisasi nilai-nilai karakter itu sendiri. Bapak dan Ibu, terkait program pengembangan literasi pada bidang peserta didik yang pada esensinya adalah mendukung terhadap pengembangan potensi peserta didik dalam merespon perubahan dinamika masa depan, maka kami di Direktorat Sekolah Dasar, Bapak dan Ibu, melakukan penguatan literasi dasar kepada peserta didik, serta melakukan peningkatan kecakapan hidup peserta didik itu sendiri. Melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang relevan dalam meningkatkan karakter, mempersiapkan profil pelajar Pancasila itu sendiri, serta meningkatkan pembinaan ekstrakurikuler pramuka, olahraga, seni, dan sains. Nampaknya terkait literasi Bapak dan Ibu, kami juga melakukan aktivitas-aktivitas yang khususnya di masa pandemi ini mengisi
agenda pembelajaran jarak jauh yang tentunya di masa pandemi ini tidak mudah bagi kita semua. Namun yang harus kita pastikan adalah anak-anak kita tetap sehat dan selamat, serta bagaimana segitiga emas ini dapat optimal dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar. SE terkait belajar dari rumah sudah dikeluarkan sejak awal terjadinya masa pandemi. Semua anak-anak kita harus belajar dari rumah. Belajar dari rumah ya Bapak dan Ibu, bukan libur panjang. Artinya anak-anak kita walaupun tidak ada aktivitas di satuan pendidikan, juga tetap harus mendapatkan kegiatan belajar mengajar. Bagaimana mekanismenya? Pendidikan jarak jauh memang menjadi solusi. Apakah daring maupun luring. Semua kembali kepada kemampuan satuan pendidikan itu sendiri dan komunikasi antara satuan pendidikan, Bapak Ibu guru, orang tua, serta peserta didik itu sendiri dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan tentunya. Daring maupun luring itu adalah pilihan yang tentunya dilakukan atas dasar kesepakatan. Belajar dari rumah menjadi satu tugas tersendiri yang tidak mudah dari Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu guru selain harus mengedukasi putra-putri didiknya belajar dari rumah, juga harus mengedukasi orang tua, terutama saudara-saudara kita orang tua yang karena keterbatasan pengetahuan, wawasan, karena status sosial, ekonomi dan sebagainya itu yang masih sangat memerlukan bantuan. Sehingga diperlukan komunikasi yang efektif antara orang tua dan guru dalam memfasilitasi putra-putrinya untuk belajar dari rumah. Segitiga emas ini menjadi penting dan harus kita optimalkan karena ini menjadi saling keterkaitan antara satu sama lain. Antara guru, orang tua, dan siswa itu sendiri harus terbangun kolaborasi yang baik. Sedikit ilustrasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tadi pagi saya baru bertemu dengan wali kota Banda Aceh. Ada beberapa hal terobosan kreativitas dalam meliterasi kegiatan KBM, PJJ kepada putra-putri didik, khususnya di sekolah dasar, yang harus melaksanakan pembelajaran luring. Ini disiapkan satu dinamika kolaborasi antara guru dan orang tua. Kita tahu bahwa di kelas rendah ini prioritas agar anak-anak kita mampu menguasai literasi bahasa, di mana capaiannya adalah anak-anak sekolah rendah ini memang ditekankan bermain sambil belajar. Itu yang disampaikan oleh Mas Menteri dalam berbagai kesempatan. Nah, berangkat dari Merdeka Belajar, Bapak Ibu guru bekerja sama dengan orang tua, mengedukasi putra-putri didiknya, khususnya kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3, ternyata dengan kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua, khususnya di Kota Banda Aceh, justru kemampuan membaca putra-putri ini menjadi meningkat. 49% kenaikannya ketika putra-putri kita belajar di saat sebelum pandemi. Artinya, alhamdulillah orang tua juga sangat memahami pentingnya memberikan pembelajaran di rumah kepada putra-putri didiknya. Mudah-mudahan masa pandemi ini mampu merubah perilaku yang semakin positif di masyarakat, bahwa pendidikan sejatinya, belajar yang terbaik oleh anak-anak kita sejatinya adalah belajar dari orang tua. Dan guru memberikan pembelajaran yang bermakna di satuan pendidikan. Sehingga terbangun kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik itu sendiri. Orang tua tidak lagi memberikan 100% kepercayaan penuh kepada sekolah untuk mendidik putra-putrinya. Karena orang tua pun memiliki kewajiban yang sama untuk meningkatkan kemampuan, khususnya dalam
pemahaman atau dalam meliterasi terkait karakter putra-putri didik kita. Kembali kepada capaian-capaian atau upaya-upaya kami di Direktorat Sekolah Dasar dalam meliterasi di masa pandemi ini, dengan segala keterbatasan, kami menekankan memanfaatkan teknologi untuk selalu dekat dengan masyarakat, dengan sahabat sekolah dasar khususnya, melalui kegiatan-kegiatan sayembara untuk berbagai konten-konten yang selalu kami angkat untuk memberikan kesempatan meningkatkan kreativitas khususnya kepada putra-putri didik, kepada Bapak Ibu guru dan kepada orang tua untuk meningkatkan kolaborasi belajar bersama dalam skema segitiga emas tersebut. Yang kedua, kami juga memberikan penghargaan kepada karya-karya peserta didik yang dikirim ke direktorat yang tentunya ini kami nilai sesuai dengan kriteria kebermanfaatan dan kriteria untuk mengedukasi atau memberikan praktek-praktek baik kepada pihak yang lebih luas lagi. Kemudian agenda yang lain masih juga dengan menekankan teknologi, karena di masa pandemi ini kami juga melakukan sharing session dengan berbagai pihak, dengan yang kami beri nama Ngopi Bersama Sahabat Sekolah Dasar. Ngopi di sini adalah ngobrol pintar. Siapa sahabat sekolah dasar itu sendiri? Sahabat sekolah dasar itu mulai dari stakeholder atau kepala pemerintah daerah ya, apakah itu wali kota, bupati, tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah, kemudian juga dari mitra-mitra, orang tua, peserta didik itu sendiri, guru, atau dari SKPD-SKPD terkait. Nah, ini tentunya yang selalu kami kunjungi, kami ajak diskusi untuk berbagai isu-isu dalam rangka meningkatkan literasi terhadap 6 literasi dasar itu sendiri. Yang selanjutnya kami juga menyiapkan digital library atau perpustakaan digital melalui website Direktorat Sekolah Dasar. Masih dalam meningkatkan literasi, kami bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan saat ini kita sudah memasuki tahap kedua. Tahap awal 2020 kemarin di masa pandemi, kami menerjunkan 2.500 mahasiswa untuk turun mendampingi satuan-satuan pendidikan dalam rangka melakukan pendampingan, implementasi, literasi, dan kemampuan literasi dan numerasi, baik kepada Bapak Ibu gurunya, juga kepada putra-putri didik kita yang sedang melaksanakan pembelajaran, baik daring maupun luring. Saat ini kami sedang merencanakan untuk program Kampus Mengajar di tahun 2021 ini. Rencananya kurang lebih 5.000 mahasiswa juga akan kami kolaborasikan untuk bisa mendampingi meliterasi satuan pendidikan sekolah dasar, meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, khususnya dalam implementasi Merdeka Belajar, serta kemampuan dalam digitalisasi sekolah. Kurang lebih kami mengagendakan 5.000 mahasiswa untuk mendampingi satuan pendidikan sekolah dasar. Yang keenam, webinar-webinar masih kami gunakan sebagai satu cara dekat dengan masyarakat. Izin Bapak dan Ibu, pagi tadi kami juga baru menyelesaikan webinar dengan tema pengelolaan dana BOS untuk peningkatan kualitas perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi ada sinkronisasi, sinergitas antara pengelolaan dana BOS itu sendiri yang harus transparan dengan bagaimana pembiayaan sebagaimana yang Mas Menteri selalu sampaikan, otoritas ada di sekolah, tapi juga kita harapkan sekolah dapat menggunakan dana BOS dengan bijaksana sesuai dengan peraturan, tetapi juga tetap memperhatikan kondisi pandemi ini sehingga satuan pendidikan tetap tersiapkan terhadap perilaku bersih dan sehat. Terkait PHBS, Bapak Ibu guru yang serta webinar yang ada pada saat ini, tidak hanya sebatas pada pemenuhan sabun cuci tangan atau yang sarana-prasarana yang lain. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita mampu merubah perilaku kita agar terliterasi,
terhadap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan itu sendiri. Aktivitas-aktivitas untuk perubahan perilaku antara lain melalui optimalisasi UKS di satuan pendidikan, kolaborasi dengan pembina UKS ini juga harus ditingkatkan, dan dana BOS juga bisa digunakan untuk peningkatan kompetensi dimaksud selain untuk operasional kegiatan sekolah yang lainnya. Masih banyak agenda-agenda lain, antara lain Keluhmu, Kisahmu, Inspirasiku, juga ini menjadi satu program literasi yang kami lakukan di sekolah dasar. Kemudian Sang Tokoh, kemudian juga ada program-program kemitraan yang kami membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk sekali lagi dalam rangka meliterasi terhadap 6 literasi dasar yang harus kita tingkatkan. Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa agenda-agenda yang kami lakukan dalam melakukan literasi baca tulis di satuan pendidikan. Bagaimana kolaborasi juga harus kami lakukan dengan pihak-pihak terkait, bagaimana mendorong anak-anak kita, sebagaimana disampaikan oleh Permendikbud ya, meliterasi anak-anak kita dorong untuk berdiskusi. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian ini Bapak dan Ibu, ini adalah aktivitas-aktivitas putra-putri kita belajar bersama orang tua di masa pandemi dalam aktivitas belajar dari rumah. Ini adalah literasi sains yang kami dorong kepada putra-putri didik kita, dibangun dengan Mas Menteri selalu sampaikan anak-anak kita ini harus kita dorong belajar sambil bermain, sehingga menemukan nilai-nilai banyak aspek literasi dari permainan tersebut yang saat ini belakangan ini dikenal dengan nama STEM. Jadi melalui permainan-permainan sederhana banyak nilai-nilai yang ditemukan, literasi-literasi dasar yang terkait dengan permainan tersebut atau dengan istilah STEM itu sendiri. Ini Bapak dan Ibu, ini masih ada agenda-agenda lain. Ini adalah contoh-contoh webinar yang kami lakukan bekerja sama dengan berbagai pihak, dan tentunya kami yakin dan percaya di masa pandemi ini, di kemajuan teknologi ini, kita bersyukur kemajuan teknologi dapat mendekatkan kita semakin dekat dengan masyarakat, walaupun secara fisik kita tidak bisa bertemu, tetapi melalui virtual kita bisa terhubung satu sama lain, dan informasi, komunikasi bisa lebih dioptimalkan kembali. Dalam rangka digitalisasi, mari kita gunakan kemajuan teknologi ini untuk melakukan akselerasi, transformasi terhadap kebutuhan terhadap data dan informasi untuk meningkatkan kompetensi kita dalam mendampingi putra-putri didik kita belajar, melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ini Bapak dan Ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait progres pelaksanaan literasi yang kami lakukan di Direktorat Sekolah Dasar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit menginspirasi kita semua untuk lebih meningkatkan kualitas literasi yang tentunya ini masih menjadi tugas kita bersama. Barangkali itu Pak Yusuf yang bisa saya sampaikan. Izinkan saya sebelum saya akhiri. 2468 itu adalah bilangan genap. Mari kita rapatkan barisan agar literasi semakin mantap. Buku dibuka melihat isi. Isi dibaca tiap spasi. Mari kita kolaborasi untuk peserta didik terliterasi. Bunga mawar, bunga melati. Indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.